cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, doa minta namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Yang gelombang menempa kepalku, Yesus Engkau juru mudiku. Takkan tenggelam, takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, doa minta namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Bagaikan gelombang menempa kepalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Bagaikan gelombang menempa kepalku, Yesus Engkau juru mudiku. Takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan, hamba mengucap syukur ya Tuhan, jika pada sore hari ini kami bisa dipertemukan ya Tuhan melalui Zoom di dalam koper pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hamba dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua yang sudah bergabung, Tuhan biarlah kiranya Engkau akan pimpin Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh fokus Tuhan, boleh sehati ya Tuhan, menyenangkan, sama-sama menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian maupun penyembahan kami.
Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Hendra yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati beliau Tuhan. Apa yang sudah disiapkan Tuhan, biarlah semuanya yang mendengarkan Tuhan dapat terberkati dengan apa yang sudah disampaikan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus ya Tuhan juga boleh pimpin Bu Hendra sehingga kami semua yang datang Tuhan boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Dan kami Tuhan boleh dimampukan ya Tuhan untuk dapat melakukan tiap-tiap hari dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan persekutuan sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali, kalaku cari damai. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh dan tenang, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hendra, kita akan memuji Tuhan kembali, firman-Mu pelita bagi kakiku. Nanti yang akan memberikan kesaksian, nanti setelah firman Tuhan, silakan mempersiapkan diri. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Hendra. Terima kasih, Ati. Ya, terima kasih Ibu-ibu semuanya. Senang bisa bertemu kembali. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat ya, nggak usah khawatir. Ya, Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Mengucap syukur sekali ya. Kalau sore hari ini kita bisa bertemu untuk bersekutu bersama-sama. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami bisa berkumpul untuk bersekutu bersama dengan ibu-ibu di pengharapan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami
bertemu melalui Zoom, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak berkurang sedikit pun, sehingga kami tetap mendapatkan berkat, baik itu melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, demikian juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan juga doa-doa yang akan kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau beracara melalui persekutuan kami pada sore hari ini. Engkau memberkati kami satu persatu. Engkau memakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga firman Tuhan itu tidak terhalang dan kami bisa menerima firman Tuhan tersebut dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore Ibu-Ibu. Kita akan membuka dari Lukas 23. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Saya minta Bu Ruth untuk baca. Adakah Bu Ruth di sini? Ada Bu Ruth nggak ya? Kalau nggak ada Bu Retno ya. Bu Retno bisa membaca Alkitab? Ya, Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Lukas berapa, Lukas 23 ayat Lukas 23. Hah? 26 sampai 30. Lukas berapa? 26. Lukas 20. Lukas 23. Pernah kelihatan orang. Lukas 26 23 ayat 22. Ya, saya baca ya. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hei putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian. Ya. Ayat bacaan kita pada ayat emas ya, bacaan kita pada sore hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 28. "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Siapakah putri-putri Yerusalem yang dimaksud di sini? Pemikiran saya, putri-putri Yerusalem adalah perempuan Yahudi yang mungkin pernah melihat dan mengikuti Yesus dalam pelayanannya yang berada di Yerusalem saat itu. Dalam bacaan tersebut, peristiwa itu terjadi saat Yesus digiring ke Golgota, ke tempat penyalibannya. Siapakah di antara kita ketika melihat film tentang perjalanan Yesus ke Golgota, dari Yesus dicambukin, Yesus membawa salibnya dengan tertatih-tatih, harus jatuh bangun, Yesus dicambukin lagi, dan juga kepalanya dikasih mahkota duri. Sungguh semuanya itu sungguh sangat menyakiti hati Yesus, dan pasti siapakah sih yang tidak merasa terharu ataukah iba ketika melihat selama ini Tuhan yang dia kenal, walaupun mungkin tidak mengenalnya secara sungguh-sungguh, hanya mungkin mengikutinya saja, tiba-tiba harus diperlakukan seperti itu,
karena tahu juga bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah seperti itu. Tentunya siapapun di antara kita, mungkin kita pun juga ibu-ibu pasti sangat terharu dan pasti juga sangat menangis seperti itu. Salahkah ketika putri-putri Yerusalem itu menangis dan berempati terhadap Tuhan Yesus? Apakah Yesus tidak suka dengan perempuan-perempuan yang berempati, sehingga ketika mereka menangis, Yesus malah menegurnya supaya menangisi dirinya sendiri? Kalau kita melihat empati yang diberikan putri-putri Yerusalem tersebut, putri Yerusalem tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang Yahudi saat itu membenci Yesus dengan meneriakkan salibkan Yesus. Masih ada perempuan-perempuan yang melihat dan mengikuti pelayanan Yesus yang berempati, kasihan atas penderitaannya. Kemudian perempuan-perempuan yang dimaksud itu bisa-bisa bukan kelompok dari murid Tuhan Yesus, seperti Maria Magdalena, dan perempuan yang lain yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan sudah menjadi murid-murid Yesus. Perempuan tersebut hanya kasihan, tapi belum mengenal Yesus dan percaya Yesus. Yesus menegur agar putri-putri Yerusalem tidak menangisi Yesus karena yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu membawa misi, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia tidak menyayangkan dirinya sendiri. Dia harus menanggung dosa manusia sehingga rela mengalami penderitaan. Jadi semua itu harus ditanggung oleh Tuhan supaya untuk menyelamatkan manusia seperti itu. Kemudian putri Yerusalem mempunyai fokus yang salah ya. Kenapa Tuhan menegur? Karena putri Yerusalem mempunyai fokus yang salah. Mereka menangisi Tuhan karena mengasihi Tuhan. Tidak mengenal sungguh-sungguh dan belum percaya Tuhan. Belum percaya Tuhan Yesus sebagai penyelamat bagi dosa-dosa yang akan menyelamatkan mereka seperti itu. Sehingga kalau mereka seperti itu, mereka tidak percaya, tentunya dia akan mendapatkan penghukuman, bahkan penghukuman yang kekal yang akan dialaminya seperti itu. Yesus tahu bahwa ketika Yesus menegur perempuan Yerusalem tersebut, Yesus tahu bahwa akan ada masa di mana kesulitan dan penderitaan akan datang. Buat banyak orang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bila keselamatan dari Tuhan tidak diberikan, di sini disebut ayat 29, sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya tidak pernah mengandung, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kalau kita, maka, ayat 30, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Kalau kita melihat ya, punya anak itu kan suatu kebahagiaan ya. Tapi di sini malah Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mandul. Karena ternyata Tuhan tahu di mana masa-masa sulit yang akan datang itu akan terjadi. Di mana perempuan yang akan melahirkan itu mereka pasti akan menyayangkan anaknya dan pasti akan ingin menyelamatkan anaknya juga. Sehingga dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia harus juga memikirkan anaknya, keluarganya seperti itu. Bahkan di sini ditulis saat itu orang akan lebih suka tidak punya anak karena bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus sendiri pernah di dalam Matius 23 ayat 37 mengingatkan ya, seperti bernubuat. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kebanyakan orang Yahudi di Yerusalem bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka itu banyak ahli-ahli Taurat ya, orang Farisi yang mendalami firman Tuhan, tetapi mereka justru menolak Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus itu membuat mereka itu sepertinya ada orang yang menyaingi pengajarannya seperti itu. Jadi mereka benar-benar menolak kehadiran Tuhan Yesus seperti itu. Bagaimana usaha Yesus untuk memberi pengajaran kepada orang-orang Yahudi dan memberitakan keselamatan itu malah ditolak oleh mereka.
Ini menunjukkan bahwa Yesus sudah melihat lebih dahulu apa yang akan terjadi pada bangsa Yahudi di kemudian hari. Bagaimana Yerusalem akan hancur dan banyaknya penderitaan dan juga siksaan yang akan dialami. Saat ini mungkin ya, kita juga tangisan kita tuh diperhadapkan kepada akan adanya penderitaan pada zaman-zaman sekarang ini dan juga akan hadirnya antikris yang juga akan mungkin membuat kita itu tidak bisa bertahan seperti itu. Tuhan itu selalu mengingatkan orang-orang. Jadi putri-putri Yerusalem juga identik dengan kita sebagai orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan mengingatkan seperti itu supaya kita tuh tidak menangisi Tuhan Yesus. Karena kehadiran Tuhan Yesus itu sungguh ke dalam dunia itu membawa misi adalah untuk menyelamatkan manusia seperti itu. Jadi di sini ini kita lihat di ayat 30 tadi ya, bahwa benar bahwa ketika orang-orang itu tidak mempunyai anak, dia akan lebih bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana penderitaan yang akan dialami oleh putri-putri Yerusalem, dijajah oleh bangsa lain, disiksa, sehingga orang ini akan lebih suka tidak mempunyai anak karena lebih mudah untuk menyelamatkan diri sendiri daripada punya anak yang harus memikirkan keselamatannya juga. Tapi bukan hanya ketika kita sudah memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada anak dan keluarga, ketika penderitaan itu datang, mereka itu sudah tahan terhadap ujian seperti itu ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus tidak menginginkan kita menangisi? Karena supaya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu memang untuk menyelamatkan manusia. Bahwa putri Yerusalem itu mempunyai fokus yang salah. Mereka menangisi Tuhan, mereka tidak mengenal sungguh-sungguh dan belum percaya Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Sehingga kelak akan mengalami dosa. Dan Yesus tahu bahwa yang akan datang itu akan ada penderitaan yang begitu besar yang akan dialami seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, kita jangan hanya mengasihani Tuhan Yesus, menangisi Yesus yang menderita. Ia tidak ingin menginginkan belas kasihan dari kita atau tangisan kita. Dia ingin kita menangisi diri kita tentang dosa kita. Dosa anak kita, dosa suami kita, dosa saudara kita yang belum mengenal Tuhan, supaya bertobat seperti itu. Kemarin teman saya itu ada bersaksi menceritakan pengalamannya. Bagaimana di tengah COVID seperti ini, dia harus berjuang karena anaknya juga kena COVID. Anaknya mungkin baru umur sekitar 15 tahun kena COVID. Dia di situ menggambarkan bagaimana keterpisahannya dia dengan anaknya seperti itu. Anaknya yang mungkin hanya bisa komunikasi lewat video call. Dan selebihnya itu dia tidak bisa datang, maupun anaknya juga tidak bisa pulang ke rumah, karena dia harus diisolasi di rumah sakit seperti itu. Begitu dia stresnya luar biasa, karena mengalami keterpisahan dengan anaknya. Dan itu dialaminya selama 2 minggu, dia harus terpisah dengan anaknya. Itu membayangkan bagaimana ya, kalau anak kita atau saudara kita atau suami kita itu belum percaya kepada Tuhan. Saat keterpisahan itu, walaupun secara fisik keterpisahannya, tapi anak itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak khawatir akan iman. Tetapi bagaimana saat keterpisahan kita itu, orang yang kita kasih itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga itu akan menjadi PR bagi kita itu. Untuk kita itu tidak hanya fokus pada diri sendiri, kita menangisi Tuhan, menangisi penderitaan Tuhan, tapi setelah itu kita melupakannya. Kita yang terlebih itu menangisi akan dosa kita, dosa anak kita, dosa suami kita, dosa saudara kita. Bagaimana mereka belum mengenal Tuhan Yesus, bagaimana
mereka nantinya akan binasa, bagaimana mereka akan berjuang melawan penderitaan yang saat ini sedang terjadi dan mungkin juga masa depan juga akan terjadi lebih hebat lagi. Mereka tidak bisa, mungkin mereka bisa bertahan, tetapi mereka kehilangan pegangan karena terpisah mungkin dari keluarganya, mungkin juga karena siksaan, bisa aja dari orang tua dipisahkan dari anaknya, istri dipisahkan dari suaminya, seperti itu. Jadi itu bisa dialami oleh orang-orang saat ini, ya. Bagaimana COVID ini sungguh memberikan pelajaran kepada kita, bahwa kita juga, walaupun kita saat ini mungkin punya keluarga yang semuanya boleh percaya kepada Tuhan, tapi kita juga harus lihat, adakah di antara saudara kita yang lain yang belum mengenal Tuhan, sehingga kita perlu menangisi seperti halnya Tuhan tidak ingin ditangisi. Kita harus menangisi saudara kita yang saat ini berdosa, belum mengalami pertobatan seperti itu. Sehingga misi Tuhan, yaitu keselamatan, kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu benar-benar tidak sia-sia. Bahwa kedatangan Tuhan ke dunia ini memberikan keselamatan bagi umat manusia itu kita benar-benar beritakan seperti itu. Kita tidak mau tinggal diam. Kita mau melakukan supaya tangisan kita itu tangisan yang berarti, bukan tangisan yang sia-sia, yang asal menangis terharu seperti itu. Tetapi kita tidak punya visi yang jauh, apa arti tangisan kita seperti itu. Jadi marilah ibu-ibu, dari ayat yang kita ambil ini dari Lukas 23:28 ini, seperti Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Biarlah kita juga boleh sadar, karena Tuhan menginginkan kita itu kita harus fokus melihat akan dosa-dosa, akan pertobatan kita, pertobatan dari keluarga kita, pertobatan dari saudara-saudara kita. Sehingga biarlah pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia, tapi kita boleh membawanya kepada Tuhan Yesus, sehingga penderitaan, tangisan, air mata Tuhan Yesus itu sendiri yang pernah dicurahkan bagi kita di kayu salib itu, kita benar-benar hidupi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau terus berdoa bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum mengenal Tuhan Yesus, mungkin anak-anak kita yang jauh dari Tuhan saat ini, mungkin saudara-saudara kita juga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saat ini sungguh melalui media online yang saat ini sudah ada disiarkan di mana-mana, yang kita bisa lihat bahwa banyak orang yang saat ini bertobat, ya, mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita tidak tahu penderitaan yang ada saat ini itu apa sih maksud Tuhan saat ini. Tetapi di balik semuanya itu ternyata pekabaran Injil itu dibuka seluas-luasnya melalui media online seperti itu. Sehingga banyak orang yang mendengar, banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak orang pun yang boleh diselamatkan. Biarlah kerinduan kita seperti kerinduannya Tuhan Yesus, kita juga tidak hanya fokus terhadap tangisan akan penderitaan Tuhan Yesus, tetapi biarlah kita menghidupi bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu adalah harga yang mahal yang sudah diberikan kepada kita. Biarlah kita juga mau menangisi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka pun boleh dibawa kepada Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih, biarlah tangisan kita selalu berarti dan boleh membawa dampak bagi banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ati. Terima kasih Bu Hendra untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sungguh firman ini menjadi PR buat kita semua, bagaimana memaknai keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita dapat mengabarkan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bu Hendra, Tuhan Yesus memberkati. Saya buka ruang kesaksian bagi semua ibu-ibu yang sudah mendapatkan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan,
boleh di-share-kan pada sore hari ini. Waktunya saya persilakan. Ada yang ingin bersaksi? Saya. Iya, silakan Ibu Winda. Saya ini melanjutkan kesaksian saya waktu itu ya tentang sakit. Nah, ini pas saya waktu itu sakit tahun 2005 bulan Mei saya mulai sakit. Nah, itu sekitar bulan September itu jempol kaki saya itu ada seperti bengkak gitu, merah bengkak. Nah, kalau saat itu saya sakit apapun harus pergi ke dokter darah saya, yaitu Prof. Karmel. Jadi saya ke sana dan diberi obat, tidak sembuh. Nah, lalu saya kembali lagi sama Prof. Karmel dianjurkan ke dokter bedah. Nah, dokter bedah bilang, ini kalau saya kasih obat, kalau sampai nggak bisa, berarti harus dibelek. Wah, saya udah takut banget. Sakit nggak, dok? Ya, buat ibu yang sudah banyak makan obat keras, ya kemungkinan, dibius enggak. Dia bilang dibius, tapi buat ibu yang sudah banyak minum obat keras, mungkin ya nggak terlalu mempan, sepertinya gitu. Wah, saya udah takut banget. Akhirnya pergi lagi ke dokter ketiga, yaitu dokter kulit. Dokter bilang nanti saya kasih obat untuk melunakkan kuku jempolnya itu. Nah, saya pikir saya ini kan nggak boleh minum sembarangan obat. Nanti kok dikasih obat untuk melunakkan kuku, tentunya obatnya juga keras ya. Saya jadi takut. Saya nggak berani minum. Nah, saya memang saat sakit itu lama nggak ke gereja. Semua orang gereja tahu. Nah, terus pada suatu hari ketemu dengan Cikit ya, mungkin ibu-ibu pada tahu ya, adiknya Bu Abdi. Nah, terus dia tanya saya, Bu Winda gimana kabarnya? Nah, saya cerita, terus dia juga ngomong, ini saya juga baru sembuh dari kaki saya yang jempol kaki saya yang cantengan. Nah, terus gimana sembuhnya? Nah, terus Ibu Cikit ini ngomong, digunting dengan gunting kuku miring sama Indah. Di gereja itu ada dokter Indah ya. Jadi dokter Indah yang menggunting terus sembuh katanya gitu. Itu pas hari Sabtu ada Natal anak-anak sekolah minggu. Nah terus akhirnya dia bilang nanti ya besok hari Minggu tak bawa ke gunting kukunya itu. Nah akhirnya dengan gunting kuku itu saya gunting kuku saya yang seperti cantengan itu bengkak. Wah langsung sembuh gitu. Bengkaknya terus hilang dan tidak sakit lagi. Wah benar-benar ya, saya pikir ini adalah pertolongan Tuhan. Saya udah ketiga dokter tidak bisa menolong saya. Tapi ternyata dengan gunting kuku miring ini ya bisa menyembuhkan saya. Dan itu rasanya kok nggak kebetulan ya. Tahu-tahu Cikit yang ketemu bisa mengatakan ini, kebetulan dia juga mengalami hal yang sama gitu. Ya, jadi saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan dari Tuhan tidak akan melebihi kekuatan manusia. Pada akhirnya Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Nah, inilah yang sudah saya alami dan sungguh luar biasa Tuhan kita itu. Ya, makanya kita bersandar kepada Tuhan, kita akan ditolong dan tidak menjadi kecewa. Kiranya kesaksian saya ini memberkati ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Winda untuk kesaksiannya. Ada ibu-ibu yang lain?
Saya persilakan. Saya mau bersyukur aja. Iya. Ya, kemarin papa saya ulang tahun ke 92 tahun ya. Kalau melihat perjalanan papa saya itu dalam tahun 2019 itu ya, sakit penyakit, disonde, makannya susah, harus BAB, terus harus di kateter seperti itu, dan semuanya itu udah lepas semuanya. Dan bahkan papi saya itu makanya juga lahap, makanya maksudnya bisa makan semuanya dan juga bisa berjalan sedikit-sedikit, kateternya juga sudah lepas semuanya sehingga yang gangguan seperti kencing yang sulit segala macam itu sudah mulai berkurang, dan bahkan kalau BAB itu harus pakai itu loh, pencahar itu, obat pencahar itu setiap hari. Itu sekarang udah nggak pakai lagi. Nggak pakai obat pencahar ya, jadi bisa semuanya lancar, dan bahkan matanya yang glukoma yang sering sakit itu sudah nggak sakit. Seringnya kan harus ke dokter, minta diobatin mata, seperti itu, terus harus ke dokter 2 hari sekali untuk menguras perutnya, mengeluarkan BAB-nya, seperti itu. Sungguh luar biasa Tuhan menolong papi saya, karena mungkin Tuhan melihat papi saya itu nggak pernah sakit ya. Papi saya tuh kalau sakit ya udah teriak-teriak minta ampun seperti itu. Sehingga sungguh di usianya 92 tahun itu saya melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada papi saya, sehingga kemarin ketika kami melakukan acara memperingati ulang tahun papi saya ke 92 tahun itu, dia bisa mengikutinya dari awal sampai akhir seperti itu. Sehingga ini sungguh luar biasa ya. Pada tahun 2019 itu baru duduk sebentar aja, nggak ada 5 menit udah minta tidur. Sekarang ini bisa mengikuti dari awal hingga akhir, bahkan bisa dari jam berapa itu, dari jam 6, setengah 6 sampai jam setengah 9, tapi saya masih bisa kuat, masih bisa bincang-bincang sama Pak Pendeta yang kebetulan diundang di rumah seperti itu. Sungguh luar biasa. Saya mohon dukungan untuk imannya ya, supaya terus kuat papi saya, karena sungguh tidak mudah ya imannya, kadang-kadang labil, kadang-kadang dia merasa ada yang mau membunuh dia, kadang-kadang dia merasa dipukuli oleh anaknya sendiri seperti itu. Jadi ingatannya kurang bagus, dan khayalannya itu sungguh sangat mengkhawatirkan dan menakutkan seperti itu. Jadi minta dukungan doanya supaya bukan hanya sehat secara fisik, tetapi biarlah sehat juga secara rohaninya seperti itu. Dan ingatan-ingatannya yang lalu-lalu dalam pelayanan Tuhan bisa diingatkan kembali, sehingga papi boleh senantiasa mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Itu. Ya, itu ucapan syukur saya. Doakan, karena saya rencana hari Minggu mau pulang ya. Tadinya pulang hari Jumat, tapi kemarin tuh Pak Hendra pada saat mau sampai Jepara itu mobilnya ditabrak oleh pemuda yang kebetulan nggak pakai helm, terus jalan motornya ngebut sekali ya, sehingga pintu spionnya itu pecah, dan juga pintunya itu nggak bisa dibuka yang sebelah kiri seperti itu. Sehingga ini harus masuk bengkel selama 3 hari, dan selesainya baru Sabtu malam. Saya akan pulang pada hari Minggu. Jalanan saya juga. Terima kasih. Ya. Makasih. Terima kasih Bu Hendra. Kita juga kemarin senang lihat di koper, di grup Pak Idro kelihatan happy, bahkan ikut nyanyi. Kita senang lihat sebelum-sebelumnya sampai seperti itu pas di rumah sakit, namun kemarin sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan kepada Bapak Indro dan keluarga. Terima kasih Bu Hendra. Ada yang lain sebelum kita doa syafaat? Iya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang lain lagi, kita akan doa syafaat. Terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Nanti doa syafaat saya akan pandu. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nanti saya minta tolong kesediaannya Ibu Dani nanti menutup. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak dulu dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak dulu dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang pertama kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Hendra, juga pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, berdoa untuk pemilihan ketua koper yang akan diadakan hari ini. Nanti setelah doa penutup nanti Bu Yaya akan menyampaikannya ya. Kita akan doa bersama-sama dua pokok doa ini. Mari kita berdoa. Yang ketiga, kita akan doakan untuk kesehatan Ibu Wanda yang kepalanya terasa berat dan matanya berair. Juga untuk Ibu Rini yang sakit lambung, doakan untuk Pak Bambang supaya tidak terkena dan tertular COVID karena temannya di kantor sudah terkena COVID. Juga berdoa untuk saudari Karen yang saat ini sedang hamil supaya terpelihara kesehatannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Yang keempat, kita akan berdoa untuk anak-anak yang mid-test online. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua sehingga mendapatkan nilai yang baik. Kita juga berdoa untuk Jason yang akan berangkat ke Belgia besok hari Jumat tanggal 18 bulan 9 untuk studi. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Yang keenam, kita akan berdoa untuk kegiatan tengah minggu, untuk Komsel Youth hari Jumat, untuk pembinaan warga jemaat hari Sabtu, untuk kebaktian hari Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Edi. Kita juga akan berdoa untuk Bu Dwi, Ibu Rita, Mas Seno, juga Pak Edi yang malam ini melakukan perjalanan ke Jakarta sehingga mereka boleh sampai ke Jakarta tanpa kurang suatu apapun. Kita akan berdoa. Setelah itu Ibu Dani mau minta tolong Ibu untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa sore hari ini kami boleh bersekutu tanpa kendala. Terima kasih semua ini hanya karena berkat-Mu.
Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami untuk mengingat kerabat saudara kami maupun kenalan dan teman kami yang belum menerima Yesus, agar kami boleh memikirkan mereka di dalam doa-doa kami, boleh kami naikkan, kiranya Tuhan berkenan mendengar. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk persekutuan sore hari ini. Biarlah kami boleh saling mendukung di dalam doa untuk kesehatan kami masing-masing. Karena Tuhan sudah memelihara kesehatan kami, semuanya sehat. Kami tetap membawa persekutuan wanita ini ke dalam pimpinan-Mu. Dan apabila setelah ibadah ini, ibu-ibu akan menetapkan pemimpin buat koper ini, agar Tuhan yang akan menyediakan kami yang boleh melayani. Biarlah Tuhan sendiri yang memilih, dan anak-Mu yang terpilih boleh dengan sukarela, dengan rajin memimpin dan membina ibu-ibu semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati pemilihannya yang akan dipandu oleh Yaya agar semua berjalan dengan lancar. Dan apabila kami mau berpisah satu dengan yang lain, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kami. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menyertai kami selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Dani. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Theo. Ya, terima kasih Mbak Tri untuk pelayanannya, Bu Dani dan Bu Priskila. Ya, pemilihan tahun ini biasanya kan memang ketua koper itu memang dari yang menunjuk panitia pemilihan ya. Tapi kemarin diusulkan oleh Pak Edi supaya ini apa namanya? Komisi-komisi memilih sendiri ketuanya supaya akarnya lebih kuat ya, karena yang memilih anggotanya sendiri, jadi biar lebih mantap gitu ya. Ya, ini saya bikin ya, nanti mungkin ada 10 orang yang akan masuk, kita akan pakai Zoom nanti akan keluar sendiri. Ini syaratnya ini anggota Komisi Perempuan GKMI Pengharapan yang sudah dibaptis, jasmani dan rohani, dan aktif mengikuti kegiatan koper ya selama 2 tahun terakhir ini. Terus bukan hamba Tuhan, pekerja maupun pasangannya. Jadi Bu Rita, Mbak Dwi, Mbak Ati itu enggak termasuk ya. Terus tidak duduk di kemajelisan atau komisi yang terpilih kemarin itu. Jadi kayak saya, Bu Hendra, Bu Yuli, Bu Retno, Bu Melisa, terus Bu Hana sama Bu Lucy juga sudah menduduki ya. Jadi tidak saya masukkan juga. Dan tidak berumur 70 tahun atau lebih ya. Saya masukin sini karena yang 60-an kelihatannya masih aktif-aktif. Jadi saya tetap masukin ya yang 60-an. Nah, ini nanti akan saya share. Nanti ibu-ibu pilih 3 ya. Ini sebentar nih saya share. Nanti di handphone atau di komputer keluar nggak namanya 10 nama itu? Keluar ya? Belum keluar, Ibu. Oh, belum keluar. Sebentar. Ya. Bentar. Sekarang udah keluar ya? Ya. Ya. Nanti pilih 3 nama ya. Ini pilihnya nanti sih yang paling tertinggi yang jadi ketua. Nanti ketuanya terserah memilih entah dia butuh bendahara atau sekretaris yang memilih ketuanya sendiri. Jadi di sini saya dimintain tolong sebagai pengurus lama, sebagai pengurus yang masih ada itu untuk memilih ketua kopernya aja ya. Jadi nanti kita pilih 3. Di sini ada 3 nama, Mbak Iin, Bu Erni, Bu Hernani, Bu Bambang, Bu Lilin, Ella, Bu Novi, Bu Rini, Bu Ruth, sama Mbak Darmi ya. Pilih 3. Setelah itu yang di paling bawah ada submit. Gimana? Saya kasih waktu 2 menit gitu, kelamaan nggak? Ibu-ibu boleh pilih sekarang 3 nama ya. Nanti yang tertinggi yang akan menjadi ketua, nanti langsung ketahuan hasilnya.
Caranya gimana? Aku nggak bisa. Dipencet namanya aja. Sekali klik keluar kok ya. Ya. Mana nggak ada? Hah? Nggak ada, aku nggak kuat. Namanya nggak ada. Namanya nggak ada. Ada namanya. Saya kok nggak ada ya? Sudah submit ya. Di tempatku kok nggak ada ya? Aku juga nggak ada. Oh, tempatku juga nggak ada. Saya udah submit ya. Oh ya. Kalau udah di submit aja. Saya juga udah dari tadi submit. Caranya gimana sih nggak keluar? Tinggal dipencet. Yang dipencet apa? Oh, nggak ada. Namanya nggak ada ya? Huruf nggak keluar namanya? Nggak keluar. Saya sudah ya. Saya kalau udah di submit hilang. Kalau udah di submit hilang. Bagian atas ada tulisannya pool itu loh, Ruth. Ini nggak keluar, namanya aja nggak keluar. Pencet yang atasnya ada tulisannya, di layarnya ada tulisannya pool. Pencet itu. Ada tulisannya pool itu, pencet. Nanti dia keluar. Tadi aku juga nggak keluar. ada. Ya. Iya, sekarang bisa. Ya, itu aku sudah masuk ya. Ini nanti Nah hasilnya. itu pilih namanya itu. Dinaikin Nanti turunin. Ella jadi ketua. pilih Yuli. Ella jadi ketua kan, Ella nggak aktif 2 tahun, kok namanya bisa masuk? Nanti habis ini. Ya, generasi muda lah. Generasi muda. Anggota soalnya. Ini aku ganti ke Telkomsel nih, aduh. Payah mati, laptopnya mati nih. Ada sinyal. Gimana, udah semua atau belum? Sudah, saya udah nih barusan. Aku ya sudah. Burut udah atau belum, Burut? Udah. Udah ya, saya N polling ya. Sudah. Saya N ya. Setelah di N. itu. Nah, di sini hasilnya Bu Bambang yang tertinggi ya. Jadi Bu Bambang. Lapernya balik kampung. Nggak tahu. Sebagai bukti Balik terus. Oh, iya. Bu Bambang, Ada yang untuk pemilihan ini bagaimana Bu Bambang? Setuju? Pasti Ya setuju. pasti bersedia lah. Setuju lah. Wong itu isinya Aku jadi panitia sampai nggak mau tuh kelewatan. Ya puji Tuhan kalau Bu Bambang mau. Pas Bu Bambang. Aku aja bujukin orang supaya orang malas. Sekarang aku dibujukin. Bagus. Sekretaris sama bendaharanya siapa? itu Bu Hernani sama Burut. Iya ya. Dia itu ada. Ya nanti nggak harus hari ini, tapi ini bisa jadi masukan buat Bu Bambang. Ini pilihan para anggota koper memilih bisa untuk jadi pegangan ya Bu Bambang. Tapi milihnya nggak harus sekarang, nggak apa-apa. Ya, Iya. bersyukur hari ini sudah. Ini saya tutup ya. Itu di copy Foto dulu. nggak? Bisa ada yang Foto ya, di foto Mati ya. Harusnya kemarin tuh kayak gini aja langsung cepet jeglek jadi. Oh nggak bisa, kalau Zoom cuma bisa 10 orang. Ya, ini saya close ya. Ya, Bu Bambang, selamat untuk terpilihnya menjadi Ketua Koper periode 2020-2023 ya. Tahun depan ya lagi. Ya, Bu Bambang ya. Selamat tahun ya. Sendiri. Saya Tuhan lagi menjadi Ketua Koper.